Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Zakaria. Di sini saya akan melanjutkan video penjelasan mengenai Figma itu sendiri. Di sini ini video yang ketiga tentang saya menjelaskan seperti apa itu Figma sendiri dan bagaimana cara kita menggunakan Figma itu sendiri. Di sini kita akan membuat wireframe. Ini mana video yang sebelumnya kita membuat wireframe dalam bentuk desktop. Di sini kita akan membuat wireframe dalam bentuk mobilenya atau dengan menggunakan frame dari font itu sendiri. Kita masuk ke website Figma-nya, lalu create new project atau new design file, lalu kita tunggu. Oke, tampilan awal dari fitur Figma untuk kita mendesain telah tampil. Kita klik frame atau F pada keyboard kita, lalu kita pilih frame yang sesuai atau yang kita inginkan. Sini saya menggunakan Android Compact. Lalu saya besar kontrol, saya tarik ke bawah untuk membuat efek animasi scroll pada frame yang saya buat ini. Sini sesuaikan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Sini saya akan membuat wireframe sederhana seperti tutor pada pembuatan wireframe dalam bentuk desktopnya. Sini saya akan menambahkan rectangle untuk bagian navbarnya itu sebesar ini. Lalu saya tambahkan rectangle lagi untuk bagian kontennya, bagian konten atau section itu sebesar, kita sesuaikan saja. Lalu saya Ctrl D, copy, sedikit lebih kecil ini. Setelah ubah warnanya, di sebelah kanan sini ada tampilan desain. Saya ubah warnanya ke warna yang lebih gelap. Oke, ininya saya coba saya copy, lalu Ctrl D, sesuaikan ukurannya, dimensinya 356. Itu kita ubah manual saja 356. Silakan saja. Lalu saya copy. Ini untuk bagian section-sectionnya. Lalu untuk desain akhirnya itu tampilannya akan seperti ini. Di sini terdiri atas navbar, bagian section promosi, bagian kontennya itu 3, lalu mailing list atau footernya. Ini tampilan akhirnya. Kita akan membuat hal yang sama seperti ini untuk wireframe pada aplikasi mobile kita. Ini 1 2 3. Oke, saya kurang 1, saya tambahkan kembali. Terus copy. Untuk tab di sininya sesuai sama dengan video penjelasan, cuma berbeda di pengambilan framenya. Dan kita akan tambahkan desain-desain yang baru. Lalu saya ini tarik ke samping. Oke, kecilkan untuk sebagai penanda bahwa di bagian-bagian sini akan terdapat bagian section navbar, section promosi, dan section selanjutnya hingga ke footer. Lalu saya tambahkan teks dengan cara tekan T pada keyboard. Jadi saya sini akan menambahkan header atau navbar. Saya perdekat. Ini bagian navbarnya. Di sini kita gunakan fitur scale atau K. Kita ketik, ini kita lalu kita perbesar. Oke, ukurannya kita sesuaikan. Ctrl D, lalu kita copy hingga ke bagian bawah.
sesuaikan itu di sini my link list. Di sini itu navbar, di sini bagian konten promosi, di sini konten for men, ini konten for women, ini sama tapi konten for kids. Dan di sini kita buat terlebih dahulu untuk bagian navbarnya, kita ambil tarik sini masuk ke dalam framenya, kita sesuaikan ukuran framenya. Ini kita perbesar framenya, kita sesuaikan agar bulat 75. Sini kita tambahkan sebuah rectangle untuk sebuah logo. Oke, sudah berada di tengah. Untuk mengubah sisi-sisinya agar tidak kelihatan kaku, kita gunakan fitur di sebelah sini reference dengan corner radius. Kita tambahkan corner radiusnya itu 5 untuk membuat sisi-sisinya lengkung atau kurang, kita sesuaikan dengan menambah 10 agar sisi-sisinya terlihat lebih smooth. Dan selanjutnya kita tambahkan, saya ingin menambahkan sebuah ikon-ikon seperti contoh ikon-ikon seperti ini. Ini dengan cara kita klik pada aplikasi browser kita, yaitu Google Icon, lalu kita masuk ke materialnya, klik icon, lalu Figma plugin, tunggu. Oke, lalu kita open in, lalu masukkan file atau sesuaikan file dari frame yang kita buat. Sini frame sebelumnya saya belum ganti namanya, contoh saya ganti namanya dulu di sini dengan cara utility praktikum 3. Lalu sini saya masuk Google Icon, lalu ke bagian icon, lalu Figma plugin, tunggu. Lalu kita sini belum terganti namanya, open, delete 1. Kita tunggu, maka tampilannya akan menampilkan Google Plugins yang kita tambahkan itu setelah berjalan, keren. Maka secara otomatis plugin yang kita telah ditambahkan pada tampilan desain dari Figma kita sendiri. Kalau saya kembali ke praktikum sebelumnya, saya tutup. Untuk mengakses dari plugin yang kita baru tambahkan itu, kita tinggal menekan di fitur sebelah sini, lalu ketik material simbol, atau di sini material simbol, atau bisa dengan cara lebih mudah itu dengan cara Ctrl Alt P, lalu secara otomatis material simbolnya akan tampil. Di sini saya akan menggunakan burger menu. Ini burger menunya saya tambahkan di sebelah sini. Oke, burger menunya sudah tampil. Sesuaikan ukurannya, sini dimensinya saya telah tambah ke 30 agar lebih besar. Burger menunya ada di dalam frame, saya masukkan dalam frame agar sesuai. Dan untuk warnanya di sini di section color kita ubah warnanya ke putih agar kelihatan burger menunya. Lalu saya akan menambahkan icon-icon lainnya dengan cara Ctrl Alt P. Tentu saya akan menambahkan icon search. Kita sesuaikan icon yang kita butuhkan. Di sini saya icon yang icon search aneh.
tambahkan di sini, maka ikonnya sudah tambah. Atau kita dapat contoh, kita dapat mengatur untuk ukuran ikonnya itu di sebelah sini. Size-nya saya atur ke 40, maka ukuran ikonnya akan ikut besar juga. Atau sini ukuran warnanya, grade-nya, tampilan ininya, ini weight-nya, tingginya, saya kembalikan ukuran ikonnya. Close, lalu saya tambahkan di samping burger menu saya. Saya masukkan ke dalam frame dulu. Mesti kita masukkan ke dalam frame sini agar ketika kita ingin merunningnya itu frame-frame yang ada dalam Android Compact itu akan ikut running, tapi frame yang di luar Android Compact itu tidak akan masuk. Contohnya di luar frame itu seperti ini tidak akan ikut running dalam saat kita ingin merunning desain yang kita buat. Saya frame 30, lalu saya ubah warnanya warna putih, terus saya tambahkan profile sama shop karena kita membuat contoh tampilan desain dari e-commerce penjualan sepatu. Sini saya tambahkan profile, saya gunakan profile ini, saya taruh di sebelah sini. Ini saya tambahkan ke semua ikonnya, profile lalu shop. Ini saya gunakan shopping bed. Tertutup nampaknya, saya tambahkan baru profile. Oke, saya masukkan semuanya ke dalam frame. Terus untuk mempermudah saya mengedit keduanya, saya blok keduanya, lalu saya atur dimensi kedua icon yang telah saya tambahkan. Masing-masing ukurannya 30, lalu untuk warnanya itu warna putih, maka secara otomatis dua icon yang baru saya tambahkan itu akan berubah karena saya mengedit atau memblok kedua icon tersebut. Dan untuk mempermudah kita, nampaknya saya belum menambahkan tampilan logo di sini untuk aplikasi tampilan desain aplikasi mobile saya. Terus saya tampilkan dulu logonya. Contoh sini saya menggunakan lalu saya gunakan tools scale dan cara menekan K pada keyboard, lalu saya tarik untuk membuat konsistensi pada gambar, ukuran konsistensi antara setiap sudut. Ini sesuaikan ukurannya. Oke, lalu saya tambahkan nama dari produk saya itu, lalu saya tambahkan nama logonya itu Kompas. Lalu untuk hurufnya itu saya gunakan, sesuaikan saja apa yang kita inginkan untuk hurufnya. Di sini saya menggunakan ini serif, lalu saya gunakan kembali scale K atau scale untuk mengatur ukuran hurufnya. Lalu untuk bagian gambarnya ini sudah selesai, lalu saya buat satu grup agar mempermudah saya untuk kepastian ininya tidak dapat bergerak kemana-mana. Contoh saya gerakan ini tuh semuanya tidak ikut bergerak. Saya blok semuanya dulu, Ctrl G, lalu secara otomatis
ini akan menjadi satu grup. Saya gerakkan ini, maka ini menjadi grup navbar. Untuk kita bisa bernama sini grup navbar. Oke, lanjut ke bagian promosi. Saya tarik untuk frame-nya, frame bagian promosinya itu sesuaikan. Lalu di sini kita akan membuat seperti ini tampilan promosi. Sini saya akan import beberapa gambar, Ctrl A, sepatu promosi, saya tambahkan sini sebuah gambar. Itu ukurannya masih sangat besar, saya gunakan tekan shift. Untuk berpemula saya mengecilkan gambarnya agar gambarnya tetap konsisten ukurannya. Lalu saya ingin menduplikatnya, saya perbesar dulu, lalu kontrol, saya duplikat terlebih dahulu, saya tarik, klik kanan, lalu grab horizontal. Misalkan ukurannya sini, saya buat miring. Lalu saya beri nama di sini. Contoh the new, seperti ini, the new black ball. Untuk jenis sepatu baru bagian tampilan promosi. Nah, saya klik T pada keyboard. Saya klik the new black ball. Saya blok semuanya. Untuk editnya saya di sini rata tengah. Untuk ukuran hurufnya itu saya gunakan ukuran hurufnya ke 30 saja. Lalu saya taruh di sini. Ini bisa kita lihat, ini dari huruf yang saya atau teks yang saya tambahkan itu tertutup oleh logo sepatu. Untuk mengaturnya agar tidak tertutup, kita menggunakan layer ya. Saya tarik teks yang saya tambahkan itu ke bawah sepatu 2 agar untuk layernya itu agar itu masuk ke layer. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan untuk check shop outlet atau di bawah pengenalan ini, tambahkan sebuah teks lalu copy. Saya sudah mengkopinya, kita sesuaikan desainnya. Taruh di bagian sini sesuai dengan ini. Lalu saya tambahkan sebuah rectangle untuk tombol shop di sebelah sini. Lalu saya tambahkan teks shop. Saya gunakan tool scale untuk memperbesar hurufnya. Saya tarik besar, terlalu besar. Oke. Bagian tampilan desain untuk bagian promosi sudah selesai. Ini tampilannya. Kita lanjut ke bagian konten format, bagian konten format atau section konten format. Lalu saya buat satu grup dulu ini untuk bagian promosi. Ctrl G atau kita klik kanan pada keyboard, lalu group selection. Lalu kita ubah namanya, ini bagian konten promosi.
Lalu kita masuk ke bagian content format atau section selanjutnya. Ini kenapa ketika saya nariknya ukurannya tidak sesuai, karena fitur scale atau tool scale itu sedang menyala. Saya hapus scale-nya lalu saya tarik, maka secara otomatis tidak mengikuti dari scale yang saya tambahkan sebelumnya. Untuk tampilannya itu saya akan membuat seperti ini, atau saya tambahkan beberapa rectangle. Ini untuk penanda namanya di sebelah sini, warnanya terlebih dahulu agar kelihatan. Saya copy lalu saya tambahkan ke bawahnya. Ini saya Ctrl D kembali, seolah-olah ada nanti sini ada tampilan animasi scroll sini. Lalu saya tambahkan rectangle di bawah sini. Nah, sini itu 10 atau 8 saja, kita sesuaikan saja. Bukan saja, saya zoom in dulu, lalu saya Ctrl D, lalu saya ini saya ubah warnanya. Lalu saya ubah warnanya untuk ini juga. Lalu ada efek nanti animasi scroll di sini. Sini terdapat animasi scroll sini. Ini untuk menampilkan tampilan sepatu selanjutnya atau tampilan desain selanjutnya. Ini terlihat kaku. Saya akan membuat sudut-sudutnya itu lebih smooth. Cara sini saya ingin mengeditnya sekaligus. Saya blok semuanya, lalu saya di bagian appearance corner radius, lalu saya sesuaikan ukuran 5. Lalu saya tambahkan teks di sebelah sini, lalu saya beri penanda men. Saya ubah hurufnya ke sini. Ini untuk ukurannya saya perbesar sedikit. Di sini saya tambahkan nama dan harga price yang ingin, nama sepatu serta price-nya. Sini tentu saya tambahkan nama brand atau nama merek sepatunya, yaitu Pluto. Hanya saya sedikit perkecil. Saya blok lalu saya kecilkan. Ini itu 16. Taruh di bawah sini, tepat di bawah brandnya, lalu saya Ctrl D. Copy lalu masukkan ke selanjutnya, tambahkan teks baru sini untuk price-nya. Ukurannya saya sedikit perkecil.
ini saya Ctrl D lalu saya masukkan ke selanjutnya. Oke, ini untuk bagian konten promosi untuk tampilan dasarnya seperti ini. Bisa kita bilang atau wireframe dengan sedikit tampilan desain agar mempermudah kita melanjutkan desainnya. Wireframe itu kerangka kita sebelum membuat desain utamanya. Ini saya buat satu grup kembali, saya blok semuanya lalu Ctrl G. Otomatis sudah masuk satu grup. Saya ubah namanya. Sebelum saya ubah, saya copy dulu untuk masukkan ke konten for Roman dan konten for kids. Ctrl D, saya tarik ke sini, saya sesuaikan warna rectangle-nya itu, copy agar menambah. Saya masukkan tinggal 3. Oke, ini untuk woman. Zoom in terlebih dahulu, masukkan woman. Sini woman. Oke, saya copy kembali yang ini, Ctrl D, lalu saya masukkan ke content for kids. Oke, tinggal saya ganti sini namanya kids. Oke, masuk untuk konten for men dan for kids nya itu sudah jadi. Tinggal ke bagian terakhir yaitu mailing list atau footernya. Saya tarik frame atau rectangle penandanya, saya perbesar sesuai ukurannya, saya hapus. Lalu kita akan membuat mailing listnya itu seperti ini, terdiri dari akun, help, legal staff, dan sosial. Itu saya masukkan beberapa teks. Ini saya masukkan account, sedikit berbesar, account, sini account. Untuk ukurannya saya perbesar sedikit ke 20. Saya copy, Ctrl D. Untuk bagian selanjutnya Ctrl D, Ctrl D. Ini sosial, ini legal staff dan help. Legal staff. Ini saya masukkan isinya itu terdiri dari sign in, sign up, dan order. Saya tambahkan teks baru T, sign in,
masukin, saya perkecil hurufnya dulu. Saya copy, Ctrl D. Di sini sync up, dan order. Nah, saya copy ini sikap dan order, lalu saya Ctrl D, tarik ke samping untuk bagian help, pilih sini, lalu kita ubah ke about us, return, dan customer service. About us, return, dan customer service. Nah, untuk bagian legal chapter and policy, saya hapus ini, order juga saya hapus, lalu saya ubah sign ke term and legacy, term and policy. Oke, selesaikan ukurannya. Kita selesaikan ukurannya saja. Ini untuk perannya seperti ini. Saya tinggal masukkan icon untuk sosial media saya. Ctrl Alt P, lalu kita klik Instagram atau sosial. Instagram saja. Itu saya tinggal copy ke sini, saya lupa. Terus lalu saya masukkan ke sini. Lalu saya sesuaikan warnanya.
Itu backgroundnya juga. Oke. Untuk melihat hasil dari desain yang kita buat itu, dan desain yang di luar ini, di luar dari frame yang kita tambahkan, itu tidak akan masuk ke tampilan desain yang kita buat. Nah, di sini saya akan melakukan running pada desain tampilan yang sudah saya buat. Di sini yang semua frame yang berada di dalam Android Campaign itu akan kita bisa lihat tampilannya, namun yang berada di luar dari Android Campaign itu atau frame itu sendiri, kita tidak dapat melihat tampilan hasilnya. Contoh bagian ini semua kita dapat melihat hasilnya. Saya klik di sebelah kanan sini, present, lalu secara otomatis akan menampilkan tampilan desain atau wireframe mobile yang telah saya buat sebelumnya. Lalu di sini adalah efek animasi scrollnya dengan saya menarik panjang dari frame yang telah saya ambil. Ini untuk menambahkan efek animasi scrollnya. Ini untuk tampilan desainnya seperti ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk video-video selanjutnya saya akan menambahkan mungkin di video minggu depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.